Sejenak Bijak, edisi Selasa 23 Februari 2021. Tema, Urip Dikaya Sumur, oleh Pendeta Santoso Budiharjono MTH. Saudaraku, ada ungkapan Jawa, uripmu dikaya sumur, sanadyan ditimba saben dina, ora bakal asat banyune. Secara harafiah, ungkapan ini berarti hendaklah hidupmu seperti sumur. Sekalipun ditimba setiap hari, tidak akan pernah kering airnya. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita agar kita memiliki karakter seperti sumur yang rela memberi namun tidak pernah merasa berkekurangan. Memang benar, sumur yang selalu ditimba setiap hari, airnya justru akan menjadi lebih segar, lebih jernih, dan tidak pernah kering. Sumur itu akan terus ada airnya. Namun anehnya, jika sumur tidak pernah ditimba, maka airnya tidak akan meluber sampai ke permukaan. Ketinggian airnya selalu sama. Bahkan, sumur yang tidak pernah ditimba airnya cenderung menjadi kotor, berbau, dan beracun, sehingga tidak layak untuk diminum. Inilah hukum alam, di mana di dalam alam terdapat misteri kehidupan yang bertujuan untuk memberi keseimbangan. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dengan sumur. Pada umumnya orang berpikir, jikalau kita memberi sesuatu pada orang lain, maka sesuatu yang kita miliki itu akan menjadi berkurang. Tapi, kalau kita mau belajar dari filosofi sumur ini, jika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Bahkan semakin banyak berkat yang mengalir pada kita. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita dapat memberi dalam bentuk apapun yang ada pada kita. Kita bisa belajar dari Petrus. Ketika Petrus melihat ada seorang pengemis lumpuh yang setiap hari selalu mangkal di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah, bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Seketika itu juga, pengemis lumpuh itu menjadi sembuh dan dapat berjalan. Dia sangat bergembira sekali, lalu mengikuti Petrus ke dalam bait Allah sambil melompat-lompat dan memuji Allah. Saudaraku, apa yang dilakukan Petrus dalam hal memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh si pengemis. Si pengemis lumpuh itu hanya berharap diberi uang receh. Namun Petrus dalam kuasa nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Dengan memberi kesembuhan, ada kemungkinan si pengemis itu akan berhenti mengemis karena telah mendapat pekerjaan baru yang lebih bermartabat dengan imbalan yang sepantasnya. Dari cara Petrus memberi, kita bisa belajar bahwa apapun yang kita punyai yang sejatinya merupakan anugerah dari Tuhan, itu bisa kita bagikan atau berikan kepada orang lain. Ambil contoh, jika saudara memiliki kemampuan berbahasa Inggris, saudara bisa mengajarkan kepada anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris secara cuma-cuma.
Jika saudara memiliki keahlian di bidang musik, saudara bisa mengajarkan kepada orang lain yang ingin belajar musik. Jika saudara memiliki keahlian bertanam hidroponik, saudara bisa mengajarkan keahlian saudara itu kepada siapapun yang ingin bertanam hidroponik. Intinya, apapun yang menjadi kelebihan saudara bisa saudara bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Yakinlah, jika saudara rela memberi, saudara tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan sebaliknya, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti nasihat bijak Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin.